menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Sili Tonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian kedua, kitab Injil Markus pasal yang ke-13, khotbah tentang akhir zaman dengan perikop Bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah, betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang nasihat supaya berjaga-jaga berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Injil Markus 13 ayat 33 dengan bunyi nas. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dunia ini akan segera berakhir. Untuk itu kita sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan harus mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita sudah mulai mengambil langkah untuk mempersiapkan diri? Ataukah mungkin kita masih berpikir, kedatangan Tuhan masih lama, mungkin ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun lagi kali. Soalnya dari dulu saya kecil katanya Tuhan sudah mau datang. Tapi saya sekarang sudah dewasa, kawin, punya anak, bahkan usia sudah semakin senja, tapi Tuhan belum juga datang. Kalau masalah percaya Tuhan datang sih, percaya, tapi belum dalam waktu dekat inilah, masih jauh. Wah, gawat kalau kebanyakan orang Kristen berpikir seperti demikian. Maka dampaknya kita akan bersantai-santai di dunia ini tanpa mengadakan sedikit pun persiapan. Untuk itu kembali hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kedatangannya yang kedua kali, kedatangan Tuhan kita sudah dekat. Dan kita diamarkan supaya berjaga-jaga
sebab tidak seorang pun yang tahu akan hari itu. Seperti kata firman-Nya, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Berdasarkan Injil Markus 13 ayat 33. Jadi sahabat-sahabat firman, jika Tuhan sendiri sudah memperingatkan kepada kita melalui firman-Nya, maka wajiblah bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa berjaga-jaga, seperti seorang prajurit perang yang sedang berjaga-jaga dari serangan musuh. Dan karena kita sedang berperang, apalagi peperangan kita ini secara pribadi, maka kita perlu mempersenjatai diri dengan senjata perang. Sebuah pepatah mengatakan, "It's not the gun, but the man behind the gun," yang berarti bukan senjatanya, tapi orang yang memegang senjata itu. Memang benar, senjata dibuat untuk digunakan oleh manusia. Tapi jika senjata itu tidak pernah digunakan sama sekali, maka secanggih apapun senjata itu, sia-sia, tidak berguna apa-apa. Nah, oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar senjata ini dapat digunakan untuk kita berjaga-jaga. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi, sebelum kita mengenakan kelengkapan senjata itu, maka langkah yang pertama adalah kita harus sadar. Itu artinya kita harus tetap menjaga kerohanian kita untuk tetap bangun. Jangan pernah sedikit pun kita terlena sehingga akhirnya kita terhanyut oleh arus dunia ini. Karena jangan lupa, keinginan atau keindahan dunia ini nikmat, tapi berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi kita harus selalu berada dalam kesiagaan penuh, menjaga kekudusan hidup kita, yaitu menjauhi dosa, tanpa sedikit pun berkompromi. Setelah itu, hal berikutnya adalah bangun kekuatan di dalam Tuhan, seperti kata firman-Nya di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oke, sekarang tiba saatnya untuk mengenakan seluruh kelengkapan senjata itu. Senjata apa? Ya, sudah barang tentu adalah kelengkapan senjata Allah. Tetapi yang dimaksud bukanlah senjata fisik, tetapi ini berbicara tentang kelengkapan rohani. Untuk itu marilah kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani yang Allah telah sediakan bagi kita, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Walaupun sebenarnya iblis telah dikalahkan sewaktu Yesus mati di kayu salib dan ketika Yesus bangkit. Namun ingat, tipu muslihatnya masih dapat mempengaruhi dan mengalahkan umat-umat Tuhan di zaman akhir ini, jika pertahanan rohani kita tidaklah kuat. Mengapa pertahanan rohani kita bisa tidak kuat? Jawabnya adalah karena pengetahuan kita akan Alkitab atau pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu dangkal, dan itu akan memudahkan setan untuk mengecoh kita dengan kepalsuan yang dibungkus dengan kebenaran yang palsu. Jadi kita wajib mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang tertulis dalam terang besar Alkitab Efesus 6 ayat 14 sampai 17, supaya kita dapat mengalahkan roh-roh jahat di udara yang tidak kita lihat dan penghulu-penghulu dunia, yaitu agen-agen setan yang kelihatan tapi nampak bagi kita seolah orang-orang terang. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu, yaitu ketopong keselamatan dan pedang roh, yakni firman kebenaran Allah. Itulah senjata yang pertama, Efesus 6 ayat 17. Kemudian yang kedua, gunakan ikat pinggang kebenaran dan baju zirah keadilan, berdasarkan Efesus 6 ayat 14. Apa fungsi ikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang kebenaran berfungsi untuk menjaga kebenaran itu tidak gampang lepas dari kita, seperti ikat pinggang seorang prajurit perang yang menahan baju perangnya supaya tetap dapat melindunginya dari serangan musuh.
Kemudian baju zirah keadilan. Apa itu baju zirah keadilan? Baju zirah keadilan adalah perbuatan benar yang dipraktikkan dalam keadilan. Ini penting bagi orang-orang Kristen dalam peperangan melawan kuasa-kuasa kejahatan. Seperti halnya baju anti peluru bagi tentara-tentara di medan perang. Oleh karena itu, bila mana kita lalai berbuat apa yang benar dan apa yang adil, apabila kita membelakangi apa yang kita tahu itu adalah kebenaran, maka kita akan menjadi mangsa yang empuk terhadap serangan setan. Oleh sebab kita membiarkan bagian ini terbuka lebar pada pakaian perang kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah. Kemudian jangan lupa kenakan kelengkapan senjata yang ketiga, yaitu perisai iman untuk menjaga imanmu di setiap keadaan. Berdasarkan Efesus 6 ayat 16. Jagalah imanmu seperti orang menjaga pelita di rumahnya, agar tetap menyala dari tiupan angin di tengah-tengah kegelapan malam. Dan jagalah imanmu itu dari segala bentuk angin pengajaran yang datang kepadamu, seperti panah-panah api. Percayalah sungguh-sungguh hanya kepada Yesus dan kebenarannya, dan juga akan janji-janjinya. Apapun juga pengajaran yang datang, ujilah apakah ini berdasarkan atas firman kebenaran Allah, atau adakah yang sudah dipelintir arti atau maksudnya. Juga dalam menghadapi pergumulan hidup, gunakan perisai iman ini, apalagi dalam mempertahankan iman yang benar. Tetaplah mengandalkan kuat kuasa Tuhan, sebab tidak ada kuasa di muka bumi ini seperti kuasa Tuhan kita. Percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita untuk tetap teguh berdiri di tengah-tengah kesukaran zaman dan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setelah itu, jangan lupa pakailah kelengkapan yang keempat, yaitu kasut kerelaan. Berdasarkan Efesus 6 ayat 15. Kasut bahasa Latin kaligae. Bagi seorang tentara Romawi, kaligae sama pentingnya dengan sepatu laras bagi seorang tentara modern. Alas kaki ini melambangkan kesiapsiagaan seorang prajurit untuk bergerak maju. Demikianlah seorang prajurit Kristus yang siap diterjunkan kemana saja untuk mewartakan Injil keselamatan. Kita akan siap bergerak mengikuti perintah Yesus kemanapun kita dituntun untuk pergi. Dan dengan sepatu rohani ini, seperti pada zaman kita sekarang, alas kaki, dalam hal ini sepatu, adalah bagian dari cara berpakaian yang memudahkan kita untuk melangkah, dan ini sangat diperlukan di jalan-jalan yang kasar, panas, dan berbatu. Begitu juga dengan setiap tentara Kristus harus mengenakan kasut yang alasnya memiliki cengkraman yang kuat atau good grip, supaya kita dapat menjejaki tanah yang melambangkan hati yang teguh untuk menginjil. Walaupun tampil dengan penampilan sederhana, tapi itu melambangkan sikap bersahaja orang Kristen sejati. Mereka, kita, akan berjalan untuk membawa kabar baik dari sorga, tanpa bersungut-sungut tapi dengan kerelaan. Ingat, kita wajib mengikuti instruksi Tuhan ini, walaupun banyak rintangan, karena dengan mewartakan Injil kebenaran Allah, kita akan diteguhkan untuk kokoh berdiri setelah kita menyelesaikan segala pekerjaan itu. Kemudian, senjata atau kelengkapan yang kelima, yaitu berdoa setiap waktu dalam segala doa dan permohonan dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua umat Tuhan. Berdasarkan Efesus 6 ayat 18, termasuk juga doakan dirimu sendiri. Sahabat-sahabat firman, kita tidak tahu bila mana waktunya itu tiba. Oleh karenanya, kita harus selalu siap jika Yesus datang ke dunia untuk kedua kalinya. Satu hal yang harus kita ingat bahwa siap atau tidak siap, Yesus pasti akan datang ke dunia ini. Dan jangan sampai kita tertinggal saat Ia datang.
Ini adalah perkara penting. Marilah mulai saat ini kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kita. Kenakanlah kelengkapan senjata Allah yang Ia sediakan bagi kita. Biarlah mulai saat ini kita lebih lagi hidup sungguh-sungguh di hadapannya dan tidak bermain-main dengan keselamatan yang telah kita terima. Dan juga ingatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Nasihat bagi Sidang halaman 52 alinea pertama menjelaskan bahwa kesudahan sudah dekat, sedang datang kepada kita dengan diam-diam dengan tidak kelihatan, laksana pencuri yang mengendap tanpa kedengaran pada malam hari. Oh, kiranya Tuhan menolong kita agar kita tidak tidur lagi seperti orang lain, melainkan kita akan berjaga-jaga dan bersedia, sebab tidak lama lagi kebenaran akan menang dengan mulianya, dan semua orang yang sekarang memilih untuk bekerja sama dengan Allah akan menang dengan itu. Waktunya sudah singkat, tidak lama lagi malam akan datang, bila mana tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Biarlah mereka yang bersukacita di dalam terang kebenaran zaman ini segera membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Dan saat ini Tuhan sedang bertanya kepada engkau dan saya, siapakah yang akan kuutus? Mereka yang ingin berkorban demi kebenaran hendaknya memberi sambutan sekarang ini. Inilah aku, hamba-Mu Tuhan, utuslah aku. Maka Tuhan akan mendapati para hambanya sedang berjaga-jaga. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.